Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika, yaitu tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari pada materi minggu yang lalu, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Terdapat 3 cara untuk menentukan pecahan senilai. Yang pertama yaitu menggunakan gambar. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dan yang ketiga, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama, menggunakan gambar. Nah, oke anak-anak, di sini Bu Guru sudah mempunyai satu buah persegi yang sudah Bu Guru bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kira-kira daerah yang diarsir berapa bagian ya anak-anak? Ya, kalau kita tunjukkan dalam pecahan, daerah yang diarsir adalah 1/4 bagian. Nah, kemudian anak-anak, persegi yang tadi dengan luas yang sama Bu Guru bagi menjadi 8 bagian, sehingga terlihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang ayo kita hitung berapakah bagian yang diarsir. Dari persegi ini, bagian yang diarsir ada 1, 2. Total bagian dari persegi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti per 8. Jadi, dalam gambar ini jika dinyatakan dengan pecahan yaitu 2/8. Nah, maka dari itu anak-anak, dari kedua persegi ini dapat kita simpulkan kalau 1/4 senilai dengan 2/8. Untuk contoh yang kedua, di sini Bu Guru mempunyai satu buah lingkaran. Kemudian, lingkaran tersebut Bu Guru bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu bagian dari lingkaran tersebut sudah saya arsir. Kita nyatakan bagian yang diarsir menjadi pecahan. Ayo, berapa anak-anak? Iya, jawabannya adalah 1/2 bagian. Nah, kemudian lingkaran yang tadi Bu Guru bagi menjadi 4 bagian yang sama, sehingga terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Ayo, sekarang ada berapa bagiankah yang diarsir? Jadi 2/4. Nah, selanjutnya lingkaran yang tadi Bu Guru bagi lagi menjadi 8 bagian yang sama seperti gambar berikut ini. Nah, sekarang kita hitung yuk berapakah bagian daerah yang diarsir. 1, 2, 3, 4. 4. Total keseluruhan bagian lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi dari gambar lingkaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 dan juga senilai dengan 4/8. Cara yang kedua yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan memberikan contoh mencari pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, Bu Guru mempunyai pecahan 6/12. Nah, sekarang kita bagi pecahan tersebut dengan bilangan yang sama. Misalnya, kita mau membaginya dengan angka 2. Jadi, pembilangnya dibagi dengan angka 2, penyebutnya juga dibagi dengan angka 2.
kita hitung hasilnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 senilai dengan 3/6. Selanjutnya, kalau kita bagi dengan bilangan yang lain bagaimana? Caranya sama. Misalnya pecahan 6/12 akan kita bagi dengan angka 3. Pembilangnya dibagi dengan angka 3, penyebutnya juga kita bagi dengan angka 3. Berapakah hasilnya? 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 6/12 memiliki nilai yang sama atau senilai dengan 2/4. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, untuk cara selanjutnya kita dapat mencari pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau tadi kita bagi, sekarang kita akan kali. Misalnya kita cari dengan pecahan yang sama, yaitu 6/12. Di sini Bu Guru akan mengalihkannya dengan angka 2. Berarti pembilangnya kali 2, penyebutnya juga kita kalikan dengan 2. Berapakah hasilnya? 6 kali 2 sama dengan 12, dan 12 kali 2 sama dengan 24. Berarti 6/12 senilai dengan 12/24. Oke, selanjutnya kita akan mencari pecahan senilai yang lain dari 6/12. Tadi kan kita sudah kalikan 2. Sekarang kita akan kalikan dengan 5. Jadi pembilangnya kita kalikan dengan 5, penyebutnya juga kita kalikan dengan 5. Ayo anak-anak, kita hitung sama-sama ya. 6 kali 5 sama dengan 30. 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi anak-anak, pecahan 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, dan juga senilai dengan 30/60. Bagaimana? Mudah kan? Nah, untuk mencari pecahan senilai, anak-anak bisa mengalihkannya dengan bilangan berapapun, kecuali bilangan 0 dan 1. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Contoh, mencari atau menentukan pecahan paling sederhana dari, misalnya kita ambil pecahan 20/24. Cara menentukan pecahan yang paling sederhana dari suatu pecahan yaitu kita harus membaginya dengan bilangan yang sama. Jadi kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kira-kira ini kita mau bagi dengan bilangan yang berapa? Oke, kita ambil saja contohnya kita mau bagi dengan angka 2. Jadi pembilangnya dibagi dengan 2, penyebutnya juga dibagi dengan 2. Sekarang kita hitung. 20 dibagi 2 sama dengan 10.
24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi bentuk sederhana dari 20/24 yaitu 10/12. Ternyata 10/12 itu masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah, kira-kira mau kita bagi berapa ya? Kita coba dengan bagi 2. 10 atau pembilangnya kita bagi 2, 12 juga kita bagi 2. Hasilnya berapa? 10 dibagi 2 adalah 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, pecahan 5/6 ini sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi pecahan yang lebih kecil. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Contoh yang kedua, 12/18. Sekarang kita akan mencari bentuk paling sederhana dari pecahan 12/18. Ayo, kira-kira kita mau bagi dengan bilangan berapa? Oke, kita coba dulu dengan membaginya dengan 2. Jadi, pembilang dibagi 2, penyebutnya juga kita bagi dengan 2. Nah, berapakah hasilnya? Ayo anak-anak, sambil kita hitung ya sama-sama. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, kita mendapatkan hasil 6/9. Tapi 6/9 ini ternyata masih bisa kita buat menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi. Ayo coba kita hitung 6/9. Kita hitung ya, kita mau bagi dengan berapa? Misalnya kita mau bagi dengan angka 2. 6, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Kita coba ya, 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sementara 9 dibagi 2 hasilnya, oh ternyata tidak bisa. Nah, karena pecahan ini tidak bisa dibagi 2, kita ganti dengan angka yang lain. Kira-kira kita bagi dengan angka berapa ya? Setelah 2, saya mau mencoba dengan angka 3. Kita bagi dengan angka 3. Sekarang kita hitung ya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ternyata bisa. Nah, 2/3 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi, pecahan 12/18 jika disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, hasilnya adalah 2/3. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.